Menteri termiskin di Indonesia. 8 kali dilantik jadi menteri, tetapi hidupnya tetap saja miskin karena dirinya jujur dan sangat mengerti tentang siksaan di akhirat. Nama menteri tersebut bernama Insinyur Sutami. Beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum yang menjabat selama 4 kabinet sejak tahun 1965 sampai tahun 1978. Karena kemampuan dan kejujurannya, Insinyur Sutami dipercaya di era Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Selama menjadi menteri, Insinyur Sutami memimpin berbagai mega proyek besar dengan dana yang luar biasa. Meski demikian, pria kelahiran Surakarta pada tanggal 19 Oktober 1928 tidak lantas memanfaatkan dana proyek-proyek tersebut untuk korupsi dan memperkaya diri. Di bawah pengawasan Insinyur Sutami, proyek-proyek raksasa tersebut seperti 1. Gedung DPR RI, 2. Jembatan Semanggi, 3. Waduk Jatiluhur, 4. Bandara Ngurah Rai, 5. Jembatan Musi Palembang, 6. Jalan tol pertama di Indonesia yaitu Tol Jagorawi. Semua karyanya hingga kini masih berdiri kokoh. Insinyur Sutami adalah salah satu menteri yang paling miskin di Indonesia, bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti. Karena Insinyur Sutami adalah manusia yang langka, berpengetahuan, jujur, dan amanah. Jika hari Lebaran tiba, para tamu pun datang silih berganti bersilaturahmi ke rumah Insinyur Sutami. Namun betapa terkejutnya mereka saat menginjakkan kaki di rumah Menteri Insinyur Sutami. Bukan kemewahan yang ada, namun rumah sederhana yang atapnya bocor di mana-mana. Bahkan suatu ketika PLN mencabut listrik di rumahnya karena Insinyur Sutami telat bayar listrik. Padahal sebagai pejabat negara yang menangani proyek-proyek besar, Menteri Insinyur Sutami bisa saja hidup berkelimang harta dan kemewahan. Rumah Insinyur Sutami beralamat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Beliau membeli rumah secara mencicil dan baru lunas menjelang pensiun. Tak pernah ia menggunakan fasilitas negara di luar pekerjaannya. Saat pensiun, dia mengembalikan semua fasilitas negara. Kemudian, seorang pengusaha berniat memberinya mobil. Pengusaha itu tahu mobil dinas Insinyur Sutami ikut dikembalikan. Tapi dengan halus, Insinyur Sutami menolak. Dia hanya minta diberi sedikit diskon saja dari pengusaha tersebut. Pada tanggal 13 November 1980 di Jakarta, Insinyur Sutami meninggal dunia pada usia 52 tahun. Meski jasanya banyak untuk bangsa Indonesia, Insinyur Sutami sempat mengungkapkan bahwa dia tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Akhirnya, Insinyur Sutami dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kemudian, namanya diabadikan menjadi sebuah waduk di Kabupaten Malang, yakni Waduk Insinyur Sutami. Indonesia saat ini membutuhkan lebih banyak sosok menteri seperti Insinyur Sutami, menteri yang berprestasi dan rela hidup merakyat. Demikian kisah Profesor Dr. Insinyur Sutami sebagai pejabat yang sangat sederhana. Semoga dapat menjadi inspiratif bagi kita semua. Tunggu like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih.